Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baiklah teman-teman CKP hebat dan keren. Berikut ini kami akan mempraktikkan teknik coaching dengan model Tirta. Saya akan menyampaikan yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Dimiarti dan sebagai coachee adalah Ibu Happy. Mereka akan memperagakan kasus yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Nak? Baik, Bu. Oh iya, ada apa Ibu memanggil saya? Begini, Nak. Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri jika ada tugas. Tidak bergabung dengan teman-temanmu. Kenapa ya? Oh iya, saya memang ingin bercerita tentang masalah ini, Bu. Baiklah. Jadi kira-kira apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Begini, saya ingin ada jalan keluar dari masalah ini. Coba ceritakan ke Ibu. Apa yang kamu lakukan ketika ada tugas kelompok dari sekolah? Saya akan mengerjakan sendiri tugas-tugas tersebut. Berarti kamu tidak bekerja sama dengan teman-temanmu itu? Iya, Bu. Kenapa? Karena saya merasa tidak cocok dengan teman-temanku, Bu. Apa hambatannya sehingga tidak merasa cocok dengan temanmu? Bisa kamu ceritakan? Misalnya, ketika mengerjakan tugas, teman-teman lain tidak sependapat dengan saya. Oh, berarti kamu susah untuk bekerja sama dengan teman-temanmu itu? Iya, Bu. Terus bagaimana kalau ketika kamu mengerjakan tugas sendiri? Saya mengerjakan dengan cepat dan hasilnya selalu bagus, Bu. Apa yang sudah kamu lakukan saat kamu bekerja sama dengan teman-temanmu itu? Saya berusaha untuk menyampaikan pendapat saya dan meminta pendapat teman lain juga, Bu. Terus bagaimana tanggapan dari teman-temanmu? Tanggapan mereka ada yang mendengarkan, ada juga yang mengabaikan, Bu. Nah, kalau Ibu boleh simpulkan, penyebab kamu tidak dapat bekerja sama dengan temanmu karena mereka ada yang tidak menanggapi pendapatmu ketika mengerjakan tugas kelompok. Iya, Bu. Terus, apa yang akan kamu lakukan agar teman-temanmu itu bisa mendengarkan pendapatmu? Saya akan menyampaikan pendapat saya ke teman-teman dan memberi pengertian bahwa selama ini tugas yang saya kerjakan sendiri nilainya selalu bagus. Oke, Ibu rasa itu ide yang sangat bagus karena kamu mempunyai kemampuan mendapatkan nilai yang bagus dan terbaik. Kenapa tidak kamu berbagi dengan teman-temanmu agar tugas kelompokmu mempunyai nilai yang bagus juga, iya kan? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, apa rencanamu selanjutnya? Saya akan meminta maaf ke teman-teman karena selama ini saya tidak bekerja sama dengan mereka. Selanjutnya, apabila ada tugas lagi, saya akan mencoba memberikan pendapat saya dan meminta kesepakatan teman-teman agar bersama-sama mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu, Bu. Ya. Itu sangat bagus sekali. Dan kapankah itu? Setelah ini, Bu. Dan apabila ada tugas kelompok lagi. Baiklah, Nak. Jadi, apa komitmenmu sekarang? Saya akan bekerja sama dengan teman-teman dan mengerjakan tugas kelompok agar bersama-sama mendapatkan nilai yang bagus. Terus, siapa nanti yang akan kamu ajak untuk mewujudkan komitmenmu itu?
Saya nanti akan meminta bantuan Rahmat dengan Feby, teman yang selalu menanggapi pendapat saya ketika kerja kelompok, Bu. Oke, jadi nanti Ibu akan mendengarkan hasilnya setelah ini ya. Baik, Bu. Baiklah, pertemuan ini Ibu rasa cukup sampai sini ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Oke, baiklah. Terima kasih. Demikianlah praktek coaching yang diperagakan oleh Ibu Dimi dan Ibu Heti. Saya mengamati bahwa praktek yang dilakukan antara coach dan coach sudah sangat baik, sudah menerapkan model Tirta. Sang coach juga menyampaikan tujuan dari pelaksanaan coaching dan pada langkah-langkah selanjutnya di bagian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terlihat coach benar-benar memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan eksplorasi, pertanyaan yang reflektif, sehingga coach benar-benar menggali atau menyadari permasalahan yang dia hadapi. Coach juga terkesan sangat membantu dengan baik sampai coach benar-benar memiliki solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Demikianlah komentar saya terhadap praktek coaching kasus 1. Demikianlah peragaan coaching kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kali ini kami calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Banggai akan melakukan praktek coaching model Tirta dalam pemecahan kasus 2. Pemecahan masalah kasus 2 di mana yang berperan adalah CGP 1 Rahmat Lasaka sebagai coach, kemudian CGP 3 Ibu Ninyoman Heti Susanti sebagai coach, dan saya sendiri CGP 2 Dimiarti Enjatiyama sebagai pengamat. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Silahkan, Nak, apa yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Iya, Nak. Apa yang ingin kamu bicarakan ke Ibu? Ayo, ceritakan saja. Belakangan ini saya merasa diberlakukan tidak adil pada pelajaran bahasa Inggris, Bu. Oh, begitu. Kira-kira kamu tahu tidak faktor apa yang menyebabkan ketidakadilan itu? Disebabkan saya tidak ikut les privat, Bu. Selain tidak ikut les, apa hal lainnya yang bisa menjadi penyebabnya? Saya tidak bisa dapat nilai yang bagus seperti teman-teman yang ikut les privat, Bu. Oh, begitu. Terus, apa cuma kamu yang tidak ikut les? Tidak, Bu. Nah, apa mereka juga diperlakukan sama dengan kamu oleh Pak Guru tersebut? Iya, Bu. Pak Guru sering menyindir kami kelas dan kami diberikan nilai yang tidak adil oleh Pak Guru dibanding dengan yang ikut les sama beliau. Selama ini, karena kamu dan teman lain tidak ikut les, bagaimana metode belajar yang kamu lakukan selama ini? Saya belajar sendiri, Bu, dari buku LKS yang saya miliki itu saja. Hanya itu saja. Kalau temanmu bagaimana? Yang lain sama kayaknya, Bu. Cuma belajar di LKS.
Bu, terkecuali dengan Andi Bu. Saya pernah lihat Andi ada buku cetak 2 buah, buku cetak bahasa Inggris, dan dia sering buka YouTube tentang pelajaran bahasa Inggris. Oh, terus sekarang apa yang akan kamu lakukan agar Pak Guru itu dapat memperlakukanmu sama dengan yang lainnya? Begini Bu, saya setelah ini akan ke perpustakaan meminjam buku pelajaran bahasa Inggris untuk saya pelajari. Selain itu, ada hal lain yang akan kamu lakukan, Nak? Saya rencana akan bertanya sama Andi, ingin menanyakan bagaimana trik dia belajar bahasa Inggris dan dia bisa mendapatkan nilai yang bagus sama seperti mereka yang ikut les. Nah, itu dia rencana yang bagus, Nak. Dari rencanamu itu, yang mana yang akan menjadi prioritasmu terlebih dulu dalam waktu dekat ini? Kalau menurut saya Bu, dalam waktu dekat ini saya akan langsung bertemu Andi untuk minta kiat-kiat belajar bahasa Inggris. Nah, Ibu sangat mendukungmu, Nak, dengan langkah yang akan kamu ambil. Terus, komitmenmu seperti apa, Nak, untuk rencana tadi? Menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Wah, hebat, Nak. Itu baru keren. Oh iya, Nak. Siapa saja yang dapat bantumu mewujudkan komitmen ini? Andi Bu, dan yang pasti Ibu juga. Oke, terima kasih. Baiklah, Nak, tetap semangat ya. Terima kasih Bu, sudah mau jadi teman bicara saya. Ya. Baiklah, itulah tadi praktek coaching model Tirta dalam memecah. Menurut pengamatan, dalam praktek tadi itu sudah memuat langkah-langkah dalam model Tirta. Maksudnya sudah terpenuhi setiap langkahnya, mulai dari tujuan, selanjutnya identifikasi, terusnya rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Di mana pada langkah tujuan tadi sudah menanyakan tentang tujuan dari pertemuan antara coach dan coach itu. Kemudian di identifikasi itu terdapat juga pertanyaan-pertanyaan yang menggali penyebab dari permasalahan itu. Kemudian di rencana aksi, di mana coach itu sudah menggali apa potensi yang dimiliki oleh si coach, sehingga dia bisa mempunyai solusi sendiri atas permasalahannya itu. Kemudian di angka tanggung jawab, di mana si coach itu memberikan atau menanyakan komitmen, menanyakan kembali tentang komitmen dari si coach ini, tentang rencana aksinya, tentang langkah-langkah selanjutnya agar ia bisa menyelesaikan permasalahan yang ia alami sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, demikian tadi praktek coaching model Tirta dalam menyelesaikan kasus 3 dari rekan-rekan sesama calon guru penggerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, salam guru penggerak, guru-guru hebat. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Pada kasus 3 akan diperankan oleh CGP 1 sebagai coach Rahmat Lasaka, CGP 2 sebagai coach Dimiarti, CGP 3 sebagai pengamat Ninyoman Heti Susanti.
Selamat menyimak praktek coaching terhadap kasus 3. Halo Bu Dimi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau begitu. Tapi kok Bu Dimi dari tadi saya perhatikan melamun terus. Apa ada masalah? Iya nih Pak Rahmat, saya memang lagi memikirkan tentang permasalahan yang saya hadapi. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Saya ini sedang bingung. Coba Ibu ceritakan apa masalah yang Ibu hadapi dan apa yang membuat Ibu bingung saat ini. Saya bingung apakah pembelajaran yang selama ini saya terapkan di kelas sudah sesuai atau belum. Kenapa tiba-tiba Ibu Dimi berpikir demikian? Saya barusan ditegur oleh kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang mengatakan bahwa saya tidak menggunakan teks saat mengajar. Oh, berarti pengawas sekolah merasa keberatan karena Bu Dimi mengajar tanpa buku teks. Iya betul. Padahal selama ini saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tanpa buku teks. Kalau boleh tahu, kenapa Bu Dimi tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Keberadaan buku teks sebenarnya sangat membantu. Namun buku teks kurang memperhatikan perbedaan individu murid. Apa ada alasan lain lagi? Ada dalam buku teks itu konteks dan bahan ajar terkadang tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan murid. Bisa ceritakan selama ini Ibu Dimi menggunakan sumber belajar apa saja? Biasanya saya menggunakan video pembelajaran yang saya tayangkan di layar depan kelas. Apa semua murid menikmati video tersebut? Tidak juga sih, ada beberapa murid lebih suka menggunakan alat peraga yang ada di dalam laboratorium sekolah. Apa ada murid yang tidak menyukai video pembelajaran sekaligus alat peraga? Ada, mereka lebih asing membaca materi yang terpampang dalam buku-buku yang mereka pinjam dari perpustakaan. Nah, berarti masih terdapat murid yang menggunakan buku teks sebagai sumber belajar kan? Iya betul, tapi jumlah mereka cukup sedikit. Meskipun jumlah mereka tak banyak, namun gaya belajar mereka harus tetap kita fasilitasi kan? Iya juga sih. Berbicara tentang gaya belajar, saya teringat dengan sosialisasi yang dilakukan oleh teman kita Bu Heti minggu lalu. Ia sempat menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah profil belajar murid ini tentang gaya belajar ini. Nah, betul sekali Bu Dimi. Artinya, guru wajib menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Salah satunya dengan menggunakan buku teks ya. Betul Bu Dimi, karena buku teks dapat memfasilitasi murid yang memiliki gaya belajar linguistik. Nah, Bu Dimi, apa yang akan Ibu lakukan dalam beberapa hari ke depan ini? Saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar murid di kelas. Wah, rencana bagus itu. Ada lagi? Saya akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat saya sesama guru mata pelajaran tentang berbagai buku teks yang cocok digunakan pada kelas yang saya ampuh. Bagus sekali. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Yang ini,
saya akan menemui rekan sejawat saya sesama guru mata pelajaran untuk membicarakan berbagai buku teks yang cocok digunakan pada kelas yang saya ampuh. Ada lagi? Selanjutnya, saya akan menemui pengawas sekolah untuk meminta maaf atas kesalahan saya yang telah membuatnya tersinggung saat supervisi. Nah, itu ide yang bagus. Ibu Dimi ternyata berjiwa besar. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Tentunya kepala sekolah, karena beliaulah orang yang bisa menjembatani antara guru dan pengawas. Ya, bagus sekali. Tetap semangat ya, Bu Dini. Iya, terima kasih sudah membantu. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Demikianlah praktek coaching yang sudah diperankan oleh CGP 1 dan CGP 2 yang berperan sebagai coach dan coaching. Adapun pengamatan yang saya lakukan dari diskusi untuk menyelesaikan kasus 3 yang dihadapi oleh Koci, di mana Koci mengalami kasus mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait dengan supervisi yang dilakukan oleh pengawas karena tidak menggunakan buku teks, melainkan menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, dari diskusi yang dilakukan antara coach dan coachee ini sudah sangat menarik dan dari setiap langkahnya semua sudah memuat tahapan-tahapan dari model Tirta. Yang saya amati dimulai dari tujuan. Nah, coachee di sini menyampaikan tujuan permasalahan yang sedang dihadapi dengan sangat jelas kepada coach. Sehingganya pada tahapan identifikasi masalah, coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan langkah-langkah penyelesaian dari semua permasalahan yang dihadapi coach. Kemudian di rencana aksi juga coach sangat banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi sampai coachee mampu menemukan solusi dan rencana aksi yang harus dia lakukan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut. Nah, pada tahapan Tirta yang terakhir, tanggung jawab yang mana coach pun mampu mengarahkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan sehingga coach mampu menyampaikan komitmen yang harus dia lakukan terkait dengan rencana yang akan dia lakukan dalam waktu yang segera mungkin sehingga muncullah penyampaian dari coachee siapa saja yang akan membantunya dalam mewujudkan komitmen rencana aksi yang sudah dia rencanakan tersebut. Jadi, dari apa yang saya amati terhadap kasus 3 yang telah didiskusikan oleh coach dan coachee dalam praktek coaching ini sangat baik dan semuanya termuat dalam langkah-langkah model Tirta. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pengamatan kasus 3 ini. Untuk mengakhiri, saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.